Dalam konteks stoikisme, kebencian terhadap orang-orang tertentu tanpa motif yang tampak jelas dipandang sebagai fenomena yang muncul dari persepsi dan penilaian orang lain, bukan dari penilaian kita sendiri. Tindakan yang sesuai dengan filosofi ini adalah dengan mengakui bahwa kita tidak memiliki kendali langsung atas bagaimana orang lain memandang kita atau bagaimana mereka memilih untuk menanggapi kita. Alih-alih berfokus pada opini eksternal, lebih bijaksana untuk mengarahkan perhatian kita pada hal-hal yang dapat kita kendalikan, yaitu tindakan dan sikap kita sendiri. Kita perlu memahami alasan dibalik kebencian terhadap kita, yang terkadang tersembunyi dalam ajaran Stoik seperti disiplin diri dan refleksi diri. Alih-alih bereaksi secara impulsif, kita harus meneliti kebencian orang lain, serta pikiran dan perilaku kita untuk melihat apakah ada sesuatu yang dapat kita ubah atau perbaiki. Dengan memahami bahwa kebencian orang lain lebih merupakan refleksi dari persepsi mereka sendiri, kita dapat menentukan nilai sejati kita dan mempertahankan perspektif yang lebih baik, seimbang, dan tenang. Dari perspektif Stoik, kita menyadari bahwa kebencian bisa jadi merupakan hasil dari nafsu dan emosi orang lain yang tidak terkendali, seperti rasa iri atau takut. Oleh karena itu, kita tidak boleh membiarkan emosi eksternal ini memengaruhi kita. Kita harus menumbuhkan sikap ketenangan dan belas kasih terhadap mereka yang membenci kita, menyadari bahwa setiap orang melihat dunia dari sudut pandangnya sendiri. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman terhadap kata-kata dan tindakan kita. Karena adanya kesalahpahaman, kita harus berlatih penerimaan dan komunikasi yang jelas, serta berempati untuk menyelesaikan konflik dan membina hubungan yang harmonis. Kita perlu mengeksplorasi kemungkinan alasan di balik kebencian terhadap kita. Dari perspektif Stoik, kita menyadari bahwa sebagian besar alasan ini berada di luar kendali langsung kita. Alih-alih berfokus pada apa yang tidak dapat kita ubah, kita harus fokus pada pengembangan kebajikan seperti kebijaksanaan, keberanian, dan kasih sayang dalam kehidupan kita sendiri. Dengan melakukan hal ini, kita menjadi lebih tangguh terhadap permusuhan eksternal dan lebih mampu mempertahankan kedamaian batin dalam segala keadaan. Pada akhirnya, dalam kerangka stoikisme, rasa syukur dan pengakuan terhadap dukungan dan tanggapan positif yang diterima sangat penting. Kita harus fokus pada menghargai hal-hal yang berada dalam kendali kita dan mengenali kebaikan serta keramahan yang ada di sekitar kita. Nomor 1. Desas-desus dan gosip seringkali berfungsi sebagai agen yang sangat kuat, mampu menjalin narasi fiksi yang dapat membentuk persepsi orang lain terhadap diri kita. Dalam pandangan Stoik, sangat penting untuk mengeksplorasi bagaimana rumor ini bisa menjadi benih kebencian yang mulai berakar dalam pikiran kita, serta distorsi realitas yang mereka ciptakan. Kita harus menyadari bahwa desas-desus ini tidak hanya sekadar kata-kata kosong. Mereka dapat berfungsi sebagai alat yang merusak, mengubah cara orang memandang kita, dan bahkan memengaruhi hubungan yang kita jalani. Desas-desus dan gosip yang disebarkan oleh pihak ketiga seringkali dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan dalam pembentukan persepsi yang tidak adil terhadap diri kita. Orang-orang di sekitar kita, seperti virus yang menyebar, dapat dengan cepat menyebarkan informasi yang salah, menciptakan opini yang cepat dan menular sebelum kita memiliki kesempatan untuk menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya. Penyebaran yang tidak terkendali ini bisa membuat kita terjebak dalam perasaan penghinaan dan penolakan yang sebenarnya tidak berdasar. Kita harus menyadari bahwa rumor seringkali memutarbalikkan kenyataan dengan menciptakan citra palsu tentang siapa kita sebenarnya. Terutama ketika rumor tersebut merujuk pada aspek negatif atau sensitif dari kehidupan atau kepribadian kita. Mereka dapat membentuk persepsi terdistorsi yang membayangi gambaran yang sebenarnya tentang diri kita. Gambaran yang terdistorsi ini bisa menjadi inti dari semua yang berujung pada isolasi sosial dan kehilangan persahabatan. Dampaknya bisa sangat serius, tidak hanya dalam kehidupan pribadi kita, tetapi juga dalam konteks profesional. Rumor bisa jadi salah, dibesar-besarkan, dan dimotivasi oleh fitnah atau keinginan untuk menciptakan intrik. Meskipun seringkali kurangnya dasar, rumor dapat menghasilkan keyakinan di benak orang lain, terutama jika mereka berfungsi untuk mengonfirmasi kecurigaan atau prasangka yang sudah ada sebelumnya.
Sifat sensasional dari sebuah rumor dapat meningkatkan daya tarik dan kecenderungannya untuk menyebar, bahkan ketika tidak ada kejujuran di dalamnya. Untuk melawan kebencian yang dihasilkan oleh penyebaran rumor, kita harus menyadari pengaruh kuat yang dimiliki rumor terhadap pembentukan kebencian dan berusaha untuk membongkar semua itu. Kejujuran akan menjadi senjata kita yang paling ampuh dalam menghadapi situasi ini. Dengan kejujuran, kita dapat mulai membangun kembali citra kita di mata orang lain dan mempertahankan kepercayaan jangka panjang yang mungkin telah tergerus oleh desas-desus. Transparansi dalam interaksi kita dapat menjadi kunci untuk membongkar kebohongan dan mengalahkan kejahatan dalam jangka panjang. Proses ini tentu tidak mudah. Ini adalah perjalanan bertahap yang penuh tantangan. Namun, dengan berpegang teguh pada integritas kita dan realitas tentang siapa kita sebenarnya, kita bisa melawan arus desas-desus dan gosip yang mengancam reputasi serta hubungan kita. Pada akhirnya, Stoikisme mengajarkan kita untuk tetap setia pada diri sendiri dan kebajikan. Kita diajarkan untuk menghadapi rumor dengan ketenangan dan martabat, percaya bahwa kebenaran pada akhirnya akan menang atas kebohongan. Dengan pendekatan yang tenang dan penuh keyakinan ini, kita dapat membuktikan bahwa kebaikan dan kejujuran akan selalu mendapatkan tempatnya, meskipun dalam dunia yang kadang dipenuhi dengan kebisingan dan ketidakpastian. Nomor 2. Ketidakamanan pribadi dan proyeksi. Dalam jaringan yang kompleks dari hubungan antar manusia, ketidakamanan pribadi seringkali muncul sebagai benih perselisihan yang dapat tumbuh menjadi perasaan iri hati, dendam, dan bahkan kebencian terhadap individu-individu yang tampaknya hidup tanpa kelemahan-kelemahan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk menyelidiki dengan lebih mendalam bagaimana ketidakamanan ini dapat diproyeksikan ke dalam dinamika kebencian antar pribadi, yang pada gilirannya mendistorsi persepsi kita dan mengaburkan hubungan yang seharusnya saling mendukung dan memahami. Ketidakamanan pribadi, ketika tidak dihadapi atau dikelola dengan baik, dapat memicu spiral menurun yang membawa kita kepada perasaan iri dan dendam terhadap mereka yang tampak lebih percaya diri dan sukses. Ketakutan mendasar yang mendasari ketidakamanan ini seringkali berakar pada pengalaman masa lalu yang menyakitkan, kegagalan yang dirasakan, atau bahkan perbandingan sosial yang terus-menerus. Semua ini dapat berfungsi sebagai katalisator bagi emosi negatif yang diarahkan kepada mereka yang tampak mampu mewujudkan kepercayaan diri dan kesuksesan yang sangat kita inginkan. Proyeksi ketidakamanan ini bisa muncul sebagai mekanisme pertahanan psikologis yang terjadi secara bawah sadar, yang berfungsi sebagai cara untuk mengatasi ketidakmampuan internal yang kita alami. Alih-alih menghadapi dan mengatasi ketidakamanan diri, kita seringkali cenderung mengalihkan perasaan tersebut kepada orang lain, menjadikan mereka sebagai target untuk menyalurkan beban emosi negatif yang kita rasakan. Prestasi atau kualitas positif orang lain dapat dianggap sebagai ancaman oleh mereka yang merasa tidak aman, sehingga memicu respons emosi negatif yang berkisar dari kritik yang tajam hingga mencapai titik kebencian yang mendalam. Perasaan bahwa orang lain berada pada level yang lebih tinggi, baik dalam hal prestasi maupun kepercayaan diri, dapat semakin mengintensifkan perasaan kekurangan diri dan memicu permusuhan, alih-alih memberikan inspirasi untuk berusaha lebih baik. Rasa iri dan dendam ini dapat berakar dari berbagai pengalaman serta situasi yang muncul akibat trauma masa lalu atau perbandingan sosial yang tidak sehat. Proyeksi pribadi dari ketidakamanan ini dapat terwujud sebagai mekanisme pertahanan yang kita gunakan untuk menghindari menghadapi masalah internal diri sendiri dengan cara mengalihkan tanggung jawab atas perasaan negatif kepada orang lain. Memahami bahwa kebencian yang kita rasakan bukanlah respons terhadap tindakan orang lain, melainkan merupakan manifestasi dari pergulatan batin yang kita alami, dapat memberikan perspektif yang lebih jelas dalam interaksi interpersonal kita. Mengakui dan mengatasi masalah kita sendiri, serta berusaha untuk mengatasi rasa tidak aman yang kita miliki, sangatlah penting untuk membina hubungan yang lebih sehat dan autentik dengan orang-orang di sekitar kita. Filosofi Stoikisme mendorong kita untuk menghadapi dan mengatasi kelemahan-kelemahan kita sendiri dengan keberanian dan kerendahan hati.
Kita diajarkan untuk menyadari bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan kita untuk menerima diri sendiri dan orang lain dengan penuh belas kasih dan empati. Dengan mengadopsi filosofi ini, kita dapat membebaskan diri dari siklus merusak yang disebabkan oleh proyeksi ketidakamanan, dan pada akhirnya membina hubungan yang lebih tulus dan bermakna dalam perjalanan kita menuju realisasi diri dan harmoni yang sejati. Hal ini akan membuka jalan bagi kita untuk menjalani hidup yang lebih damai dan saling menghargai, serta mendorong kita untuk tumbuh dan berkembang bersama dalam hubungan yang saling mendukung. Nomor 3. Perbedaan interpersonal dalam nilai dan kepercayaan. Dalam jalinan yang kompleks dari interaksi manusia, perbedaan dalam nilai-nilai dan kepercayaan muncul sebagai titik perselisihan yang berpotensi meledak dan menyebabkan ketegangan. Dari sudut pandang stoikisme, sangat penting untuk membahas bagaimana perbedaan ini dapat menjadi asal mula kebencian antara individu dan kelompok. Gagasan dan keyakinan yang tertanam dalam diri setiap orang, baik itu dalam konteks politik, agama, etos kerja, maupun gaya hidup, dapat berubah menjadi rintangan berduri yang menghalangi upaya untuk hidup berdampingan secara damai. Perbedaan nilai dan kepercayaan ini tidak jarang menimbulkan perselisihan yang tampaknya tak dapat diatasi. Dalam beberapa kasus yang paling ekstrim, perbedaan ini bahkan dapat memicu kebencian yang mendalam. Ketika seseorang berpegang pada anggapan bahwa nilai-nilai tertentu adalah satu-satunya yang benar, tidak tergoyahkan atau unggul, hal ini dapat membutakan mereka terhadap kemungkinan untuk mempertimbangkan perspektif lain yang berbeda. Kekakuan mental yang muncul dari keyakinan semacam ini seringkali mengakibatkan pandangan bahwa orang-orang yang memegang keyakinan berbeda adalah musuh, dan bahwa konflik yang muncul merupakan ancaman yang harus dihadapi dengan cara yang defensif. Asal mula benturan nilai-nilai dan keyakinan yang mengakar kuat seringkali terjadi ketika identitas seseorang sangat erat kaitannya dengan keyakinan yang mereka anut. Setiap tantangan terhadap keyakinan ini, tidak peduli seberapa kecil, dapat diinterpretasikan sebagai serangan pribadi yang mengancam eksistensi mereka. Ancaman ini dapat memicu serangkaian respons defensif yang kuat, dan pada akhirnya menumbuhkan perasaan permusuhan serta sikap meremehkan terhadap mereka yang memiliki pandangan berbeda. Dalam konteks seperti ini, penting untuk menciptakan ruang bagi dialog terbuka. Toleransi dan rasa hormat terhadap perbedaan menjadi sangat penting untuk melawan kebencian yang lahir dari perbedaan nilai dan kepercayaan ini. Mengakui validitas intrinsik dari beragam perspektif, serta menerima kenyataan bahwa tidak semua orang akan berbagi visi atau keyakinan yang sama dengan kita, adalah langkah penting menuju kehidupan berdampingan yang harmonis dalam masyarakat yang pluralistik. Pendekatan ini tidak hanya mendorong dialog, tetapi juga pembangunan jembatan yang mampu menjembatani kesenjangan yang memisahkan individu-individu. Dengan demikian, kasih sayang dan saling pengertian dapat berkembang di tengah dunia yang beragam dan kompleks ini. Dalam usaha membangun masyarakat yang lebih inklusif, kita perlu menumbuhkan sikap terbuka dan rasa ingin tahu terhadap perbedaan, sehingga kita dapat menemukan titik temu dan menciptakan harmoni di antara kita semua. Nomor 4. Kesalahpahaman dan komunikasi yang tidak efektif. Dalam konteks stoikisme, kesalahpahaman dan komunikasi yang tidak efektif muncul sebagai akar penyebab kebencian yang tidak berdasar dalam hubungan interpersonal. Elemen-elemen ini dapat bertindak sebagai racun halus yang secara perlahan melemahkan harmoni dan menimbulkan konflik yang tidak perlu antara individu. Oleh karena itu, penting untuk menggali lebih dalam bagaimana kesalahpahaman dapat terjadi dan bagaimana komunikasi yang tidak efektif dapat berkontribusi pada keberlanjutannya dalam interaksi sosial kita sehari-hari. Dari perspektif Stoik, kesalahpahaman bisa terjadi akibat salah tafsir atau kurangnya kejelasan dalam komunikasi. Terkadang, perbedaan antara maksud pesan yang ingin disampaikan dan cara pesan tersebut dipersepsikan oleh orang lain dapat menyebabkan kebingungan yang mendalam dan memicu reaksi negatif yang tidak diinginkan. Misalnya, kesalahpahaman dapat terjadi akibat kesalahan dalam ekspresi verbal, intonasi suara, atau bahkan ekspresi wajah, yang semuanya menyoroti pentingnya komunikasi yang jelas dan akurat dalam segala bentuk interaksi. Dalam hal ini,
Stoikisme mengajarkan kita untuk lebih berhati-hati dan teliti dalam cara kita berkomunikasi. Komunikasi yang tidak efektif berkontribusi pada pembangunan penghalang emosional dan kesalahpahaman, ketika orang-orang tidak mampu mengungkapkan pikiran dan perasaan mereka dengan cara yang jelas dan lugas. Ketidakmampuan untuk mengungkapkan diri secara tepat dapat menciptakan celah dalam pemahaman bersama, yang pada gilirannya dapat menimbulkan rasa dendam dan kebencian yang tidak beralasan. Di samping itu, kurangnya keterampilan untuk mempraktikkan mendengarkan secara aktif dan memahami perspektif orang lain juga dapat berkontribusi pada komunikasi yang tidak efektif. Dalam banyak kasus, kesalahpahaman dan komunikasi yang tidak efektif dapat menyebabkan perkembangan perasaan negatif terhadap seseorang, bahkan ketika hal tersebut tidak ada hubungannya dengan realitas yang sebenarnya. Persepsi yang terdistorsi terhadap situasi atau hubungan dapat memicu permusuhan dan penghinaan, menciptakan siklus merusak dari kesalahpahaman dan konflik yang berkepanjangan. Sangat penting untuk menyadari bahwa perasaan kebencian yang tidak berdasar ini seringkali merupakan proyeksi dari persepsi kita sendiri terhadap situasi tersebut. Dari perspektif Stoikisme, kita diajarkan untuk menjaga komunikasi yang jelas, terbuka, dan jujur dalam semua interaksi yang kita jalani. Mempraktikkan kebajikan keterus-terangan memungkinkan kita untuk menghindari kebencian yang tidak perlu dan menumbuhkan hubungan interpersonal yang sehat dan harmonis. Dengan demikian, kita dapat mengurangi potensi konflik dan membangun ikatan yang lebih kuat dengan orang lain. Mengenali keterbatasan kita dalam berkomunikasi dan bersedia untuk mengoreksi kesalahpahaman adalah pendekatan konstruktif yang sangat penting untuk meningkatkan saling pengertian dan rekonsiliasi dalam hubungan kita. Jangan ragu untuk meminta klarifikasi jika ada keraguan, karena kejelasan dapat membantu menghindari kesalahpahaman dan menjaga hubungan tetap positif. Mempraktikkan empati dan welas asih terhadap orang lain memungkinkan kita untuk menyadari bahwa kita semua rentan terhadap kebingungan dan salah tafsir, dan mendorong kita untuk mengatasi konflik dengan kesabaran dan pemahaman yang mendalam. Dalam menumbuhkan komunikasi yang sadar dan reflektif, kita dapat mengatasi berbagai rintangan dalam hubungan kita dan membina hubungan yang tulus dengan orang lain. Menghindari kesalahpahaman dan komunikasi yang tidak efektif sangat penting untuk membangun ikatan yang lebih kuat, yang pada akhirnya akan membawa kita kepada hubungan yang lebih harmonis dan saling menguntungkan. Dengan demikian, kita bisa menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa dihargai, dipahami, dan saling mendukung satu sama lain. Nomor 5. Kecemburuan dan iri hati. Dalam konteks Stoikisme, iri hati dan kecemburuan dipandang sebagai racun yang dapat merusak hubungan antar pribadi, serta mengganggu keharmonisan yang seharusnya terjalin di antara kita. Emosi negatif ini tidak hanya memiliki dampak pada individu yang mengalaminya, tetapi juga bisa menimbulkan malapetaka bagi mereka yang menjadi sasaran dari perasaan tersebut. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami bagaimana kekuatan-kekuatan ini dapat memengaruhi dinamika sosial di sekitar kita, dan bagaimana kita bisa mendekatinya dari perspektif yang lebih konstruktif. Bersikap tabah dalam menghadapi rasa iri dan cemburu adalah langkah yang sangat penting untuk diambil. Emosi ini seringkali muncul ketika seseorang mengamati sesuatu dalam diri orang lain yang mereka inginkan untuk diri mereka sendiri, tetapi merasa tidak mampu untuk mencapainya. Dalam situasi seperti ini, rasa dendam atau permusuhan dapat timbul terhadap individu yang memiliki apa yang kita inginkan, seperti kesuksesan, prestasi profesional, kepribadian yang menarik, atau gaya hidup yang diidam-idamkan oleh banyak orang. Dari sudut pandang Stoik, emosi negatif ini adalah produk dari persepsi subjektif dan perbandingan yang kita lakukan dengan orang lain. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengatasi perasaan ini sebelum mereka berkembang menjadi kebencian yang mendalam, yang pada gilirannya dapat mendorong seseorang untuk berharap buruk atau mendoakan kegagalan bagi orang lain. Rasa iri dan kecemburuan tidak hanya merusak hubungan, tetapi juga dapat menyebabkan perilaku destruktif seperti gosip, fitnah, atau sabotase, yang semuanya adalah tindakan yang kontraproduktif bagi orang yang melakukannya. Dari perspektif Stoik, tindakan-tindakan ini merupakan manifestasi dari pergulatan batin yang dialami oleh orang yang merasa iri hati, yang seringkali tidak merenungkan nilai sejati dari individu yang mereka benci.
Penting untuk diingat bahwa rasa iri dan cemburu adalah masalah internal dari orang yang merasakannya, bukan dari orang yang menjadi objek kebencian mereka. Kita tidak boleh memendam kebencian atau membiarkannya tumbuh, karena emosi negatif ini dapat berdampak buruk pada harga diri dan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Filsafat Stoik menekankan pentingnya untuk berfokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan, seperti tindakan, pikiran, dan reaksi kita terhadap situasi yang ada. Menerima kenyataan bahwa kita tidak memiliki kendali atas bagaimana orang lain memandang atau menanggapi hidup kita akan membebaskan kita dari beban emosional yang tidak perlu dan memungkinkan kita untuk tetap tenang di tengah kesulitan. Mengetahui cara untuk menghadapi kecemburuan dan iri hati dengan cara yang dewasa dan tenang adalah hal yang sangat penting untuk memelihara kedamaian batin serta pertumbuhan yang berkelanjutan, baik secara pribadi maupun profesional. Selanjutnya, penting bagi kita untuk mempraktikkan empati dan kasih sayang terhadap mereka yang merasakan emosi negatif ini. Dengan melakukan hal tersebut, kita dapat menjaga perspektif yang seimbang dan menanggapi permusuhan dengan ketenangan serta penuh kasih. Fokuslah pada tujuan dan nilai-nilai kita sendiri, alih-alih terlalu mengkhawatirkan opini atau pandangan orang lain. Dengan cara ini, kita dapat mengembangkan perasaan otentik yang membawa kepuasan sejati, yang melampaui kebencian dan iri hati terhadap orang-orang di sekitar kita. Pada akhirnya, ini adalah langkah menuju kehidupan yang lebih harmonis dan bermakna. Nomor 6. Pengaruh harapan sosial. Dalam jaringan yang kompleks dari interaksi manusia, faktor sosial memainkan peran yang sangat penting dalam pembentukan perasaan negatif terhadap orang lain. Fenomena ini tidak hanya sekadar tampak di permukaan, tetapi sangat mendalam, berakar dalam jiwa kolektif masyarakat kita. Ketika harapan sosial tidak terpenuhi, hal ini dapat memicu konflik internal di dalam diri kita, serta mempengaruhi hubungan interpersonal dan kesejahteraan emosional kita secara keseluruhan. Ketika orang-orang di sekitar kita merasa bahwa kita tidak mematuhi norma atau harapan sosial yang telah ditetapkan, mereka cenderung mengembangkan perasaan negatif terhadap kita. Perbedaan antara pilihan hidup kita dan harapan sosial yang ada dapat menimbulkan ketidaknyamanan atau rasa kesal pada orang lain. Hal ini terutama terjadi jika keputusan yang kita ambil menantang tradisi budaya atau nilai-nilai yang telah berakar kuat dalam komunitas kita. Permusuhan terhadap pilihan kita mungkin muncul sebagai respons yang sangat alami terhadap tantangan yang kita wakili, terhadap kepercayaan dan harapan orang-orang di sekitar kita. Tantangan ini seringkali dapat dipahami sebagai sebuah ancaman terhadap stabilitas atau kohesi sosial yang telah ada. Ketika kita memilih untuk melangkah di luar batasan yang telah ditetapkan, reaksi negatif dari mereka yang berpegang teguh pada aturan dan norma menjadi hal yang tidak terhindarkan. Tekanan sosial yang mapan, bersama dengan rasa takut akan hal yang tidak diketahui, dapat memupuk perasaan kebencian terhadap kita dari mereka yang merasa terancam atau tidak nyaman dengan pilihan yang kita ambil. Keselarasan dan keterikatan pada norma sosial seringkali dianggap lebih nyaman daripada harus menghadapi ketidakpastian atau perbedaan. Akibatnya, hal ini dapat menyebabkan pengucilan dan penolakan terhadap individu-individu yang berani menantang status quo. Namun, penting untuk diingat bahwa hidup dan pilihan kita adalah hak kita yang tidak boleh kita abaikan. Kita tidak seharusnya menerima harapan orang lain begitu saja, tanpa mempertimbangkan keinginan dan nilai-nilai kita sendiri. Meskipun kita mungkin menghadapi oposisi yang kuat, mempertahankan keaslian dan hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini adalah sangat penting untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan kita. Ini adalah suatu perjalanan yang tidak mudah, terutama ketika kita dihadapkan pada perlawanan atau perasaan negatif yang mungkin muncul dari orang-orang di sekitar kita. Harapan dalam lingkungan sosial kita dapat sangat bervariasi, tergantung pada berbagai faktor seperti komunitas, budaya, dan konteks sosial yang ada. Hal ini dapat menciptakan ketegangan yang signifikan ketika hasil dari pilihan kita menyimpang dari harapan-harapan tersebut. Ketidaknyamanan atau rasa kesal terhadap keputusan yang kita ambil dapat muncul dari persepsi bahwa kita sedang menantang stabilitas atau kohesi sosial dengan memilih jalan yang tidak konvensional. Menghadapi penentangan dan perasaan negatif saat berinteraksi dengan orang lain
membutuhkan kekuatan mental dan kepercayaan yang kokoh pada nilai-nilai serta pilihan hidup kita. Menghadapi permusuhan dan tetap mempertahankan integritas di tengah kesulitan adalah ujian karakter yang sangat berharga. Pengalaman ini dapat mengarah pada pertumbuhan pribadi yang lebih besar dan kepuasan hidup yang lebih tinggi, sekaligus memperkuat ketahanan kita dalam menghadapi tantangan sosial yang ada. Dengan cara ini, kita bisa menjadi lebih bijaksana dan kuat, mampu menjalani hidup yang sesuai dengan diri kita yang sebenarnya, meskipun harus melawan arus harapan sosial yang seringkali menekan. Nomor 7. Kurangnya empati dan pemahaman. Dalam jalinan interaksi manusia yang luas dan kompleks, empati serta pemahaman seharusnya menjadi benang merah yang mengikat hubungan kita sehari-hari. Namun, dalam kenyataan yang sering kita hadapi, kita kerap menemukan kekurangan dari kualitas-kualitas mendasar ini, yang pada gilirannya menciptakan lahan subur bagi tumbuhnya kebencian dan permusuhan di antara kita. Kurangnya empati dan pemahaman dapat berfungsi sebagai katalisator bagi perselisihan pribadi, karena ketidakmampuan untuk memahami pengalaman dan perspektif orang lain seringkali menciptakan jurang kesalahpahaman dan rasa kesal yang mendalam. Ketika kita mendapati diri kita tidak mampu menempatkan diri pada posisi orang lain, kita berisiko terjerumus ke dalam wilayah gelap kesalahpahaman dan keterpisahan yang dapat memisahkan kita dari orang-orang di sekitar kita. Lebih jauh lagi, kurangnya empati emosional tidak hanya mendistorsi cara kita menginterpretasikan tindakan orang lain, tetapi juga dapat mengubah reaksi kita sendiri. Hal ini seringkali menuntun kita untuk mengembangkan rasa dendam yang tidak beralasan, didasari oleh kesalahpahaman dan persepsi yang keliru. Dalam banyak kasus, kekurangan pemahaman ini diperparah oleh prasangka yang telah terakumulasi, penilaian yang tergesa-gesa, serta ketidakmampuan untuk mempertimbangkan konteks dan nuansa dari situasi yang dihadapi. Kurangnya empati dan pemahaman juga dapat diperparah oleh egosentrisme, di mana individu-individu menjadi sangat egois dan kesulitan untuk menilai pengalaman serta perasaan orang lain. Egosentrisme yang mendalam ini dapat terwujud dalam cara kita menginterpretasikan tindakan orang lain yang kita anggap melanggar, padahal kenyataannya bisa jadi tidak demikian. Terdapat kesalahpahaman yang berkaitan dengan niat orang lain, dan ketidakpahaman ini dapat menimbulkan persepsi yang tidak adil terhadap mereka, berdasarkan asumsi atau pandangan dangkal yang kita miliki terhadap situasi tersebut. Hal ini berkontribusi pada cara pandang dunia yang seringkali bersifat hitam putih, yang mendorong kita untuk melakukan penilaian yang tergesa-gesa dan keliru tentang orang lain. Akibatnya, perasaan permusuhan dan rasa kesal pun dapat meluap. Menyadari bahwa kurangnya empati dan pemahaman adalah akar dari kebencian adalah langkah pertama yang penting dalam mengatasi konflik dengan perspektif yang lebih luas dan seimbang. Ini menyiratkan perlunya kita untuk terus berupaya membangun jembatan pemahaman dan mengembangkan kemampuan untuk melihat lebih jauh dari pengalaman kita sendiri, sekaligus melindungi diri dari pengaruh emosional negatif yang dapat mengaburkan penilaian kita serta mendistorsi interaksi kita dengan orang lain. Nomor 8. Kurangnya pengakuan. Kurangnya pengakuan dapat berfungsi seperti benih yang berkecambah menjadi perasaan negatif terhadap diri sendiri. Ketidakadilan dalam apresiasi ini dapat menimbulkan dampak yang sangat besar dalam diri individu, memunculkan perasaan dendam atau kebencian, terutama ketika mereka menyadari bahwa semua upaya, prestasi, atau kontribusi yang telah mereka lakukan tidak dihargai sebagaimana seharusnya. Perasaan kekurangan ini dapat terasa sangat nyata di berbagai aspek kehidupan, seperti di lingkungan kerja, dalam keluarga, atau di dalam lingkup sosial. Di tempat-tempat tersebut, persaingan untuk mendapatkan perhatian atau apresiasi dari orang lain sangatlah tinggi, dan harapan untuk mendapatkan pengakuan itu menjadi sangat signifikan. Persepsi bahwa prestasi diri diabaikan atau bahkan diminimalkan dibandingkan dengan orang lain dapat menimbulkan perasaan kepahitan yang mendalam terhadap mereka yang tampaknya menerima lebih banyak pengakuan dan penghargaan. Dinamika yang kompleks ini dapat menyebabkan perasaan ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang pada gilirannya memicu kebencian terhadap mereka yang tampaknya menduduki tempat terdepan dalam hal pengakuan. Penting untuk diingat bahwa dalam ruang publik atau lingkungan sosial yang lebih luas,
Kebutuhan akan pengakuan dapat bervariasi sesuai dengan harapan dan keinginan masing-masing individu. Keterbukaan dan ungkapan apresiasi yang tulus dapat membantu mencegah penumpukan kebencian, sekaligus mendorong terciptanya lingkungan yang positif, di mana upaya dan kontribusi semua orang dihargai secara adil. Menavigasi kompleksitas hubungan interpersonal membutuhkan perhatian dan pemahaman yang mendalam, agar kita dapat menjauhkan diri dari mereka yang berusaha menghancurkan atau mengganggu kedamaian kita akibat masalah dan rasa tidak aman yang mereka hadapi sendiri. Memahami bahwa kebencian terhadap diri sendiri dapat muncul dari berbagai alasan, seperti rasa iri, kesalahpahaman, perbedaan nilai, desas-desus, rasa tidak aman pribadi, kurangnya empati, atau bahkan persaingan yang tidak sehat adalah hal yang sangat penting. Penting untuk menyadari bahwa kita tidak bertanggung jawab atas emosi negatif orang lain, dan sebaiknya kita lebih fokus pada kualitas diri sendiri, kekuatan, serta pengembangan diri. Membangun hubungan yang sehat dan positif dapat membantu menjaga perspektif seimbang dalam interaksi sosial kita. Kurangnya pengakuan dapat menyebabkan rasa kesal yang mendalam ketika kita merasa bahwa upaya yang kita lakukan tidak dihargai dengan cara yang sama seperti yang diterima oleh orang lain. Persaingan untuk mendapatkan perhatian atau apresiasi dalam lingkungan sosial dapat semakin intensif, menimbulkan perasaan pahit terhadap mereka yang tampaknya mendapatkan lebih banyak pengakuan. Namun, komunikasi yang baik dan ekspresi terbuka tentang apresiasi dapat mencegah akumulasi kebencian yang tidak beralasan. Menunjukkan apresiasi terhadap upaya dan kontribusi orang lain juga dapat membantu kita menjauh dari mereka yang berusaha merusak atau mengganggu kedamaian pribadi kita. Ini adalah tindakan yang menunjukkan kekuatan dan kemampuan kita untuk mempertahankan diri. Menyadari bahwa kebencian yang mungkin kita rasakan terhadap diri sendiri dapat menjadi hasil dari masalah dan pergumulan internal orang lain, dapat membantu kita untuk tidak memendam kebencian dan memeliharanya. Memiliki pandangan yang seimbang tentang hubungan, serta berfokus pada pengembangan hubungan yang sehat dan positif, dapat menjadi cara yang sangat efektif untuk menangkal dampak negatif dari kebencian dan mempertahankan harga diri yang sehat. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan saling menghargai, di mana setiap individu merasa diakui dan dihargai. Nomor 9. Egoisme. Keegoisan yang ekstrim adalah sebuah kekuatan pemecah belah yang mampu menghancurkan keharmonisan dan saling pengertian di antara individu-individu. Sifat paling mendasar dari keegoisan adalah mengabaikan sepenuhnya kebutuhan dan perasaan orang lain, yang pada gilirannya mendukung kepuasan pribadi semata. Sikap ini dapat menimbulkan permusuhan serta kebencian di antara mereka yang terpengaruh, menciptakan jurang pemisah yang sulit untuk dijembatani. Sikap egois ini, yang ditandai dengan kurangnya pertimbangan terhadap kesejahteraan orang lain, dapat terwujud dalam berbagai bentuk. Dari tindakan yang tampaknya tidak signifikan, seperti tidak memperhatikan rekan yang membutuhkan bantuan, hingga perilaku yang lebih berbahaya dan berisiko, seperti manipulasi atau pengabaian terhadap batasan orang lain. Seseorang yang mengadopsi perspektif egosentris, yang hanya berfokus pada kebutuhan, keinginan, dan cita-citanya sendiri tanpa mempertimbangkan dampaknya pada orang lain, dapat menciptakan ketidakpuasan yang meluas di sekitarnya, yang akhirnya merusak hubungan sosial. Lebih lanjut, sikap egois ini dapat menjadi sangat berbahaya di lingkungan tertentu, di mana kolaborasi dan empati sangat diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Di tempat kerja, misalnya, seorang individu yang memprioritaskan kesuksesan pribadi di atas segalanya dapat mengorbankan kesejahteraan tim. Hal ini dapat menghasilkan rasa tidak senang di antara rekan-rekannya, yang pada akhirnya dapat merusak dinamika kelompok dan menghambat pencapaian tujuan bersama. Dalam konteks hubungan pribadi, kurangnya pertimbangan terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain dapat mengikis kepercayaan serta saling menghormati yang seharusnya menjadi fondasi dari setiap hubungan yang sehat. Desakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi semata, tanpa memperhitungkan orang lain, dapat menyebabkan konflik yang berkepanjangan dan rasa dendam yang sulit untuk diatasi. Kurangnya timbal balik dan empati dalam interaksi dapat merusak hubungan emosional,
dan menghancurkan fondasi hubungan itu sendiri, membuat individu merasa terasing dan tidak dihargai. Akar dari sifat egois ekstrim seringkali terletak pada kurangnya empati dan pemahaman terhadap orang lain. Mereka yang mengadopsi sikap ini cenderung memandang orang lain sebagai instrumen untuk mencapai tujuan mereka sendiri, tanpa mempertimbangkan martabat atau kesejahteraan individu lain. Kurangnya pertimbangan terhadap kemanusiaan bersama ini dapat memicu permusuhan dan rasa tidak senang terhadap mereka yang menjadi objek dari sikap egois ini, menciptakan lingkungan yang penuh dengan ketegangan dan ketidakpuasan. Dari perspektif Stoik, keegoisan ekstrim dianggap sebagai manifestasi ketidakseimbangan batin dan kurangnya keselarasan dengan kosmos. Kaum Stoa mengajarkan pentingnya menumbuhkan kebajikan dan hidup dalam harmoni dengan orang lain, serta mengenali keterkaitan kita dengan seluruh umat manusia. Alih-alih memprioritaskan kepentingan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain, mereka memperjuangkan pendekatan yang lebih seimbang, yang memperhitungkan kesejahteraan semua orang, dan mengakui bahwa setiap individu memiliki nilai dan hak yang sama. Mengatasi sifat egois ekstrem memerlukan proses penilaian diri yang mendalam dan pertumbuhan pribadi yang berkelanjutan. Mereka yang menyadari kecenderungan ini dalam diri mereka perlu berupaya untuk menumbuhkan empati, belas kasih, dan perhatian terhadap orang lain. Praktik kemurahan hati, baik dalam tindakan maupun sikap, dapat membantu mereka untuk menangkis kecenderungan menuju egosentrisme dan mendorong terciptanya hubungan yang lebih baik serta pemahaman yang lebih mendalam antar individu. Akhirnya, mengatasi sikap egois ekstrim menyiratkan perubahan mendasar dalam cara kita memahami dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Ini memerlukan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip kebajikan Stoik yang mendorong kita untuk hidup sesuai dengan akal dan alam, serta menyadari saling ketergantungan kita. Dalam mencari kebaikan bersama, kita perlu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan mengesampingkan kepentingan pribadi yang eksklusif, sehingga tercipta masyarakat yang lebih harmonis dan saling mendukung. Nomor 10. Persaingan berlebihan. Dalam panorama hubungan manusia yang luas dan kompleks, persaingan yang berlebihan muncul sebagai fenomena yang dapat menabur benih-benih perselisihan serta konflik antar individu. Kebutuhan yang terus-menerus untuk bersaing dengan orang lain dapat menjadi sumber kebencian dan permusuhan, yang pada gilirannya merusak fondasi kolaborasi dan pemahaman yang seharusnya menjadi landasan dalam interaksi sosial kita. Dinamika persaingan yang bersifat timbal balik ini dapat terwujud di berbagai aspek kehidupan kita, mulai dari lingkungan tempat kerja hingga hubungan pribadi dan sosial. Dalam konteks profesional, misalnya, persaingan yang berlebihan seringkali muncul di lingkungan kerja yang menghargai dan mendorong individu untuk bersaing satu sama lain. Tekanan untuk menonjol dan menjadi yang terbaik di antara rekan-rekan kerja dapat menciptakan pola pikir setiap orang melawan semua orang, di mana setiap individu merasa termotivasi untuk melampaui orang lain, bahkan jika itu berarti mengorbankan kerjasama yang seharusnya terjalin di antara mereka. Kompetisi yang bersifat kompetitif ini seringkali berlangsung dengan segala cara, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap hubungan interpersonal. Keterbukaan yang tak terkendali dan usaha untuk saling menjatuhkan dapat menimbulkan ketegangan, permusuhan, dan rasa tidak percaya di dalam tim, serta melemahkan kolaborasi dan kohesi yang sangat diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks hubungan pribadi, persaingan yang berlebihan bisa muncul dari perbandingan yang terus-menerus dengan teman, keluarga, atau pasangan. Kebutuhan untuk selalu tampil menonjol dan menjadi yang terbaik dalam setiap aspek kehidupan dapat menciptakan suasana yang penuh dengan persaingan dan kecemburuan, yang pada akhirnya meracuni hubungan emosional kita dan merusak kepercayaan timbal balik yang seharusnya merayakan prestasi dan kesuksesan bersama. Mereka yang terjebak dalam perangkap persaingan yang berlebihan seringkali merasakan rasa terancam atau iri terhadap kesuksesan orang lain. Dalam ranah sosial, persaingan yang berlebihan dapat muncul ketika individu merasa perlu untuk dipandang sebagai yang lebih unggul, yang dapat mendorong perilaku sombong dan meremehkan orang lain. Individu yang terdorong untuk terus-menerus bersaing demi mendapatkan perhatian dan pengakuan dari orang lain dapat mengadopsi sikap yang dominan atau agresif, yang pada akhirnya mengasingkan mereka dari orang-orang di sekitar mereka.
Dari perspektif Stoik, persaingan yang berlebihan dianggap sebagai manifestasi dari keinginan yang tak terkendali untuk mengendalikan dan memiliki kekuasaan atas orang lain. Para penganut aliran Stoa mengajarkan pentingnya hidup selaras dengan alam dan menerima keadaan sebagaimana adanya, tanpa berusaha memaksakan kehendak kita pada dunia di sekitar kita. Dalam konteks ini, persaingan yang berlebihan jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip Stoik, karena menunjukkan adanya perjuangan yang terus-menerus untuk mengungguli orang lain, alih-alih menumbuhkan kebajikan dan kebijaksanaan dalam diri kita sendiri. Untuk mengatasi jebakan persaingan yang berlebihan ini, kita perlu melakukan perubahan mendasar dalam cara kita memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Alih-alih melihat orang lain sebagai musuh yang harus dikalahkan, penting bagi kita untuk menumbuhkan sikap kolaboratif dan saling mendukung. Mengakui keunikan serta nilai intrinsik setiap individu dapat membantu meredam impuls kompetitif yang merugikan dan mendorong peningkatan empati serta pengertian dalam diri kita masing-masing. Akhirnya, dengan membebaskan diri dari kebutuhan untuk terus-menerus bersaing dengan orang lain, kita dapat membangun hubungan yang lebih tulus dan bermakna, yang didasarkan pada rasa saling menghormati dan mendukung. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, penting bagi kita untuk menciptakan lingkungan yang mempromosikan kolaborasi dan saling pengertian, sehingga kita dapat berkembang bersama, bukan dalam persaingan, tetapi dalam harmoni dan kebersamaan. Nomor 10. Persaingan berlebihan. Dalam panorama hubungan manusia yang luas dan kompleks, persaingan yang berlebihan muncul sebagai fenomena yang dapat menabur benih-benih perselisihan serta konflik antar individu. Kebutuhan yang terus-menerus untuk bersaing dengan orang lain dapat menjadi sumber kebencian dan permusuhan, yang pada gilirannya merusak fondasi kolaborasi dan pemahaman yang seharusnya menjadi landasan dalam interaksi sosial kita. Dinamika persaingan yang bersifat timbal balik ini dapat terwujud di berbagai aspek kehidupan kita, mulai dari lingkungan tempat kerja hingga hubungan pribadi dan sosial. Dalam konteks profesional, misalnya, persaingan yang berlebihan seringkali muncul di lingkungan kerja yang menghargai dan mendorong individu untuk bersaing satu sama lain. Tekanan untuk menonjol dan menjadi yang terbaik di antara rekan-rekan kerja dapat menciptakan pola pikir setiap orang melawan semua orang, di mana setiap individu merasa termotivasi untuk melampaui orang lain, bahkan jika itu berarti mengorbankan kerjasama yang seharusnya terjalin di antara mereka. Kompetisi yang bersifat kompetitif ini seringkali berlangsung dengan segala cara, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap hubungan interpersonal. Keterbukaan yang tak terkendali dan usaha untuk saling menjatuhkan dapat menimbulkan ketegangan, permusuhan, dan rasa tidak percaya di dalam tim, serta melemahkan kolaborasi dan kohesi yang sangat diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks hubungan pribadi, persaingan yang berlebihan bisa muncul dari perbandingan yang terus-menerus dengan teman, keluarga, atau pasangan. Kebutuhan untuk selalu tampil menonjol dan menjadi yang terbaik dalam setiap aspek kehidupan dapat menciptakan suasana yang penuh dengan persaingan dan kecemburuan, yang pada akhirnya meracuni hubungan emosional kita dan merusak kepercayaan timbal balik yang seharusnya merayakan prestasi dan kesuksesan bersama. Mereka yang terjebak dalam perangkap persaingan yang berlebihan seringkali merasakan rasa terancam atau iri terhadap kesuksesan orang lain. Dalam ranah sosial, persaingan yang berlebihan dapat muncul ketika individu merasa perlu untuk dipandang sebagai yang lebih unggul, yang dapat mendorong perilaku sombong dan meremehkan orang lain. Individu yang terdorong untuk terus-menerus bersaing demi mendapatkan perhatian dan pengakuan dari orang lain dapat mengadopsi sikap yang dominan atau agresif, yang pada akhirnya mengasingkan mereka dari orang-orang di sekitar mereka. Dari perspektif Stoik, persaingan yang berlebihan dianggap sebagai manifestasi dari keinginan yang tak terkendali untuk mengendalikan dan memiliki kekuasaan atas orang lain. Para penganut aliran Stoa mengajarkan pentingnya hidup selaras dengan alam dan menerima keadaan sebagaimana adanya, tanpa berusaha memaksakan kehendak kita pada dunia di sekitar kita. Dalam konteks ini, persaingan yang berlebihan jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip Stoik, karena menunjukkan adanya perjuangan yang terus-menerus untuk mengungguli orang lain, alih-alih menumbuhkan kebajikan dan kebijaksanaan dalam diri kita sendiri. Untuk mengatasi jebakan persaingan yang berlebihan ini,
kita perlu melakukan perubahan mendasar dalam cara kita memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Alih-alih melihat orang lain sebagai musuh yang harus dikalahkan, penting bagi kita untuk menumbuhkan sikap kolaboratif dan saling mendukung. Mengakui keunikan serta nilai intrinsik setiap individu dapat membantu meredam impuls kompetitif yang merugikan dan mendorong peningkatan empati serta pengertian dalam diri kita masing-masing. Akhirnya, dengan membebaskan diri dari kebutuhan untuk terus-menerus bersaing dengan orang lain, kita dapat membangun hubungan yang lebih tulus dan bermakna, yang didasarkan pada rasa saling menghormati dan mendukung. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, penting bagi kita untuk menciptakan lingkungan yang mempromosikan kolaborasi dan saling pengertian, sehingga kita dapat berkembang bersama, bukan dalam persaingan, tetapi dalam harmoni dan kebersamaan. Nomor 11. Kesombongan. Kesombongan merupakan sebuah sifat yang dapat berfungsi sebagai kekuatan yang mengusir individu dari komunitasnya, sekaligus menabur benih kebencian di hati orang-orang di sekitarnya. Sifat ini ditandai dengan kepercayaan diri yang berlebihan dan sikap superioritas yang mencolok terhadap orang lain. Kesombongan bisa terwujud dalam berbagai bentuk, mulai dari rasa jijik yang halus hingga pameran kekuasaan yang mencolok dan menyakitkan. Perilaku arogan ini tidak hanya merugikan orang yang bersangkutan, tetapi juga dapat mengasingkan orang-orang di sekitarnya. Hal ini seringkali menimbulkan rasa tidak senang, bahkan permusuhan. Kesombongan biasanya terlihat melalui kurangnya rasa hormat terhadap orang lain. Individu yang merasa lebih tinggi atau lebih baik dari orang lain cenderung meremehkan pendapat dan perasaan orang lain, yang pada gilirannya dapat menyebabkan orang lain merasa diabaikan dan menumbuhkan kebencian terhadap sikap yang tidak mempertimbangkan perasaan mereka. Dampak dari kesombongan ini sangat luas dan dapat merusak kepercayaan serta rasa saling menghormati dalam hubungan antar pribadi. Ketika kesombongan menguasai interaksi, suasana yang tercipta menjadi permusuhan dan kebencian. Selain itu, mereka yang seringkali menjadi sasaran perilaku arogan dapat merasakan perasaan terpinggirkan dan keterasingan. Individu yang diremehkan atau direndahkan dapat mulai merasa dikucilkan, yang pada akhirnya bisa memicu perasaan dendam dan rasa jijik terhadap orang yang menunjukkan sikap arogan tersebut. Aspek penting lainnya dari perilaku arogan adalah dampaknya terhadap harga diri dan citra diri individu. Mereka yang menjadi korban kesombongan bisa mengalami perasaan rendah diri atau ketidakcukupan, yang pada gilirannya dapat memicu kebencian dan iri hati terhadap mereka yang dianggap lebih unggul. Dinamika ini seringkali menghasilkan kebencian dan permusuhan, terutama ketika individu yang menunjukkan sikap arogan tampak meraih kesuksesan atau mendapatkan pengakuan dengan mengorbankan orang lain. Dari sudut pandang Stoik, sikap arogan ini dianggap sebagai manifestasi dari keinginan yang tak terkendali untuk menguasai dan mengendalikan orang lain. Para penganut Stoik mengajarkan pentingnya hidup selaras dengan alam dan menerima keadaan sebagaimana adanya, serta tidak mencoba memaksakan kehendak kita terhadap dunia di sekitar kita. Kesombongan jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip ini, karena menunjukkan kurangnya kerendahan hati dan kecenderungan untuk terlalu menghargai keterampilan serta prestasi kita sendiri. Untuk mengatasi jebakan kesombongan dan mencegah penyebaran kebencian, sangat penting untuk menumbuhkan kerendahan hati dan empati dalam interaksi kita dengan orang lain. Mengakui martabat dan nilai intrinsik setiap individu tanpa memandang status atau posisi mereka dapat membantu kita menangkis dorongan arogan dan memupuk pemahaman serta rasa saling menghormati yang lebih besar di antara kita. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan mempraktikkan mendengarkan secara aktif dan mempertimbangkan perasaan serta perspektif orang lain. Dengan cara ini, kita dapat membangun jembatan pemahaman dan mendorong hubungan yang lebih tulus dan bermakna. Pilihlah kerendahan hati daripada kesombongan dalam setiap interaksi. Dengan langkah ini, kita dapat berkontribusi untuk menciptakan dunia yang lebih baik, penuh dengan belas kasih dan pengertian, di mana kebencian dan permusuhan tidak memiliki tempat. Kami mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan Anda dalam perjalanan refleksi ini mengenai dinamika hubungan interpersonal dari perspektif Stoikisme. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat dan ingin menjelajahi lebih lanjut, kami mengundang Anda untuk membaca konten serupa.
Bergabunglah dengan saluran kami dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video mendatang. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberi rating dan membagikannya kepada mereka yang juga bisa mendapatkan manfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan terima kasih atas dukungan yang telah Anda berikan.